Kisah lahirnya Kerajaan Jenggala dan Panjalu. Dikisahkan, Raja Kerajaan Kahuripan yaitu Prabu Airlangga sangat gelisah akibat dua putranya bertikai dan menuntut haknya sebagai ahli waris kerajaan. Anak pertama Prabu Airlangga yang seharusnya mewarisi tahta adalah Sanggrama Wijaya Tunggadewi atau yang juga dikenal namanya sebagai Dewi Kili Suci. Hanya saja sang putri ternyata tidak berniat untuk menjadi raja dan memilih kehidupan sebagai pendeta. Akibatnya, kedua adiknya yaitu Pangeran Jayangrono atau yang juga dikenal sebagai Sri Samara Wijaya dan Pangeran Jayanegara yang juga dikenal sebagai Mapanji Garasakan, keduanya berebut tahta. Prabu Airlangga sendiri sebenarnya sudah berniat untuk turun tahta dan hendak mengasingkan diri sebagai pendeta. Akan tetapi, sejarah kembali berulang. Perebutan tahta bisa melahirkan peperangan dengan korban yang sangat besar. Suatu hal yang sangat dihindari oleh Prabu Airlangga. Untuk menghindari pertikaian dan bahkan perang, Prabu Airlangga kemudian mengutus guru sekaligus penasihatnya yang bernama Empu Barada agar pergi ke Bali. Prabu Airlangga hendak menempatkan salah satu putranya menjadi penguasa di pulau yang indah itu. Hal ini mengingat bahwa ia adalah putra sulung dari Raja Bali kala itu dan masih mempunyai hak atas tahta di kerajaan Bali tersebut. Akan tetapi, hal itu ditolak oleh Raja Bali yang kemudian dijabat oleh adik kandung Prabu Airlangga sendiri. Tentu saja Raja Bali juga ingin menempatkan anak keturunannya sendiri guna menggantikan tahtanya. Untuk menghindari perpecahan yang lebih lanjut, akhirnya Prabu Airlangga memutuskan untuk membelah wilayah kekuasaan Kahuripan menjadi dua. Ini diperkirakan terjadi pada tahun 1042 sebagaimana tertulis di beberapa prasasti. Maka diutuslah Empu Barada sebagai juru belah wilayah kerajaan Kahuripan. Dikisahkan, Empu Barada membelah kerajaan itu dengan cara terbang ke angkasa sambil mengucurkan air yang ada di dalam kendi. Air cucuran dari kendi itu kemudian berubah menjadi sungai berantas yang kala itu sangatlah lebar dan menjadi batas kedua wilayah. Kedua wilayah itu kemudian dinamakan Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Wilayah Panjalu yang kemudian juga dikenal sebagai Kerajaan Kadiri diberikan kepada Sri Samara Wijaya dan beribu kota di Doho. Sedangkan wilayah Jenggala diberikan kepada Mapanji Garasakan dengan ibu kota tetap di Kahuripan. Diperkirakan ibu kota Kahuripan ini terletak di lereng Gunung Penanggungan, yaitu wilayah pegunungan yang saat ini merupakan perbatasan antara kota Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto. Pada kenyataannya, pembagian dua wilayah itu tetap tidak meredakan perselisihan. Bertahun-tahun perselisihan itu terus berlanjut, hingga akhirnya Panjalu yang kemudian dikenal sebagai Kadiri berhasil menguasai Jenggala pada tahun 1136. Kerajaan Jenggala
hanya berdiri dalam kurun waktu yang singkat, yaitu sekitar 90 tahun. Sementara kerajaan Kediri berkibar hingga ratusan tahun sebelum kemudian jatuh di tangan kerajaan Singosari. Konon ketika membelah dua wilayah Kahuripan sambil mengucurkan air dari kendi, Empu Barada sempat mengeluarkan kutukan. Barang siapa berani melanggar batas-batas ini, maka hidupnya akan mengalami kesialan dan bahkan kesengsaraan. Kutukan ini pula yang agaknya ditakuti oleh para pemimpin negeri ini. Dalam sejarah Republik Indonesia, belum ada presiden yang berani datang ke kota Kediri kecuali almarhum Gus Dur, di mana pada akhirnya Gus Dur memang harus berhenti di tengah jalan, seolah ia memang menemui kesialannya setelah melewati batas, yaitu menyeberangi Sungai Brantas. Bagi masyarakat Kediri pada umumnya, Empu Barada adalah tokoh legenda yang sangat dikenal dan dikagumi dari dulu hingga kini. Ada tetenger untuk Empu Barada, yaitu berupa bangunan yang menyerupai pura berarsitektur Bali yang letaknya tidak jauh dari Pamuksan Prabu Jayabaya. Empu Barada adalah putra bungsu dari Empu Lampita. Ia mempunyai 4 saudara yang semuanya pindah ke Bali untuk mendarma baktikan kemampuannya di Pulau Dewata itu. Hanya Empu Barada yang tinggal di Pulau Jawa. Yang menarik adalah bahwa meskipun Prabu Airlangga beragama Hindu, akan tetapi Prabu Airlangga tidak segan untuk belajar dan bahkan kemudian mengangkat Empu Barada yang beragama Buddha sebagai guru sekaligus penasehatnya. Demikian juga yang terjadi pada keempat saudara Empu Barada yang semuanya pergi ke Pulau Bali. Saudara-saudara Empu Barada itu menempati posisi-posisi penting di tengah raja dan masyarakat yang mayoritas beragama Hindu. Sementara saudara Empu Barada itu beragama Buddha. Inilah sebuah contoh kemajemukan dalam kehidupan di bumi Nusantara pada masa itu.